Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita masih dianugerahkan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah. Sehat yang insyaallah sehatnya jasad dan wa ruhan. Jasad kita sehat, ruh kita sehat, zahiran wa batinan. Zahir batin kita sehat. Dan nikmat sehat itu kita gunakan untuk hadir di masjid, salat subuh berjamaah, nyambung ngaji. Subhanallah, mudah-mudahan aktivitas kita Allah catat sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ngaji yang ringan-ringan saja, Pak. Menyiapkan umur kedua, kata Muqasimul Awqat tadi, MC tadi. Apa itu? Makanya kita ngaji. Mudah-mudahan waktu yang sudah ditentukan pas untuk menyampaikan semua materi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu, yang sejati dan yang tidak sejati. Maka tadi sebelum ayat yang dibaca dalam sholat subuh berjamaah itu surat Luqman kalau tidak salah. Mundur sedikit itu surat Rum. Ayatnya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Itu surat Al-Ankabut akhir. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64 ini Allah menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, Pak. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main, bukan berarti anjuran kita mumpung hidup di dunia berbuat seenaknya. Itu salah kaprah, Mal. Karena kemudian ayat berikutnya wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ditegaskan di ayat selanjutnya adalah dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika mereka mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya nukil tentang umur. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam standar umurnya rata-rata berapa tahun, Pak? 60 70, Pak ya. Ini udah sering banget saya sampaikan. A'mar ummati baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 70 dan sangat sedikit yang melewati itu. Dan kebanyakan usia yang Allah berikan lebih panjang umur maksudnya. Kita perhatikan di kalangan para sahabat Nabi itu enggak banyak, Pak. Di antara sahabat Nabi yang umurnya panjang itu adalah Anas bin Malik. Menurut riwayat beliau usianya sampai 103 tahun. Asma bin Abu Bakar itu adiknya Siti Aisyah. Meninggal di usia 100 tahun. Tapi tanpa tanggal di riwayat itu. Dan hebatnya di 100 tahun itu diriwayatkan Asma bin Abu Bakar itu satu pun giginya nggak ada yang tanggal, Pak. Keren ya, utuh, Pak.
Kalau kita 50 protol kabeh, Pak. 50 ente ini. Habis gigi kita. Ini Asma bin Abu Bakar itu giginya sampai wafatnya tidak kurang satupun, nggak ada yang tanggal dan tanpa berkurang daya ingatnya. Luar biasa beliau. Kemudian Hasan bin Sabit radhiyallahu an wafat di usia 120 tahun. Hasan bin Sabit. Nah, hebatnya beliau separuh 60 tahun di masa jahiliyah, separuh tahun setelah masuk Islam. Itu keren itu. Separuh zaman jahiliyah, separuh ikut Nabi. Dan yang paling lama wakila, tapi ada beberapa versi pendapat. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ada yang mengatakan satu riwayat usianya cuma 89 tahun. Tapi ada yang mengatakan sampai usianya 250 tahun. Salman Al-Farisi. Nah, ini dinukil dari kitab Al-Mubarakfuri. Tuhfatul Al-Wazi bisyarhi Jam'it Tirmizi. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah pentingnya menyadari usia yang sudah Allah berikan kepada kita, Pak. Karena banyak orang yang Allah berikan usia, umur, tapi tidak menyadarinya. Makanya Nabi SAW telah menyampaikan sebuah peringatan dalam sebuah hadis. Dan hadisnya itu pedas, Pak. Maka mohon maaf, siap-siap dengerin aja. Saya bacain hadisnya saja, Pak. Kalau misalnya ada ombak celek di hati yang kita dengar, sayanya jangan dipelototin. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Kata Nabi, ada 3 golongan yang Allah tidak mau bicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan membersihkan mereka. Dan tidak melihat kepada mereka. Wah, subhanallah, berat sekali, Pak. 3 golongan yang Allah tidak mau bicara pada hari kiamat, tidak akan membersihkan lebih awal kecuali dicemplungin dulu di neraka, Pak. Dan tidak mau melihat kepada mereka. Yang pertama siapa? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terbebas dari 3 ini, Pak. Syekhun zanin. Syekhun zanin itu apa? Orang tua, orang yang sudah tua tapi masih nyemplung di dunia apa, Pak? Dunia hijau lah pokoknya. Mau hitam itu nggak enak ngomongnya, Pak. Pak Haji Handung hijau aja. Syekhun zanin, tua masih nakal gitu maksudnya. Jadi nakalnya itu diperjelas sendiri lah. Zanin paham lah, zanin itu artinya apa bahasa Indonesianya. Subhanallah. Yang kedua, wa malikun kadzabun, pemimpin yang dusta. Penguasa yang suka bohong. Jangan dikorelasikan dengan yang lagi berkuasa, Pak. Itu mah udah paham semua masalahnya. Janji 19 juta lapangan tenaga kerja. Nah, nyatanya ya janji. Pokoknya semuanya, kalau saya memimpin turun semua. Iya, turun dari mobil. Nyatanya yang kembali naik. Kemarin saya itu kaget, Pak. Baru dong ya. Ngisi det, Pak. Dari 14.000, Pak, cengklung jadi 23.000, Pak. Yang biasanya 500.000 itu penuh, loh, rong strip tok. Itu ya, kalau bahasa Pak Haji Handung itu rada-rada kaku hati itu bahasanya loh. Kalau bahasa wong Jawa itu kaku hati loh. Berasa, Pak, ya Allah, berasa banget. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguasa yang suka bohong itu Allah nggak sudi nanti di akhirat itu melihat wajahnya dan tidak mau membersihkan dulu sebelum dicemplungin dulu dan tidak ingin berbicara kepada mereka. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbarun. Yang ketiga yang Allah nggak suka banget adalah orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi, Pak. Nggak enak banget ya, Pak ya. Udah miskin sombong. Nah, dan saya akan tambahin lagi. Wa an ba'dihim anna minal asbabil lati tukhsha ala sahibiha min su'il khatimah
Wal billah arba'atun. Menurut para ulama, sebab-sebab yang dikhawatirkan pelakunya jadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, arba'atun itu ada 4, Pak. Dan kita harus waspada. Yang pertama adalah at-tahawun bis shalah. Apa itu at-tahawun bis shalah? Gampangin sholat, Pak. Hati-hati gampangin sholat. Itu bahaya sekali. Makanya sesibuk apapun, serepot apapun, sholat mah jangan ditinggal. Sholat jangan ditinggal. Yang kedua, yang dikhawatirkan bikin pelakunya di kemudian hari adalah su'ul khotimah adalah wasyarbul khamar. Orang yang doyan minum khamar. Khamar berarti narkoba boleh. Apalagi? Beda nama doang, Pak. Nah kan? Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa adzal muslimin, dan yang keempat menyakiti kaum muslimin. Ini yang harus diwaspadai oleh kita semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun yang Allah anugerahkan usia yang lebih dari 40 tahun, berarti kategorinya sudah enggak muda, Pak. Siapapun yang sudah Allah anugerahkan usia lebih dari 40 tahun, maka inilah yang harus diingat. Karena apa? Setiap manusia itu dinilai dari akhir kehidupannya, Pak. Innamal a'malu bi khawatimiha. Setiap amal itu tergantung akhirnya, Pak. Akhirnya bagus, insya Allah. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Husnul khatimah. Apakah penutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan? Maka pada masa tua atau seiring dengan usia yang bertambah, seyogyanya seseorang semakin dewasa dalam mengarungi kehidupan dunia ini, menyadari untuk memperbaiki diri dan meninggalkan hal-hal yang membuatnya rugi. Lantaran kematian bisa datang kapanpun, bahkan tidak pernah kompromi, apalagi permisi. Mati tidak pernah menunggu kita lebih dulu taubat, tidak pernah menunggu mensucikan amalan hati lebih dulu, tidak. Kalau memang waktunya datang, ya datang saja. Maka berikut ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih awal menyampaikan. Kalau akhir-akhir takutnya ada jamaah yang buru-buru nggak sempat dengar ini. Ada yang harus diperhatikan ketika usia kita udah 40 ke atas. Apalagi 50 ke atas. Nemen apalagi sudah 60. Sebenarnya ada tema tersendiri nanti, rahasia angka 40, Pak. Tapi mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Karena kalau disampaikan bersamaan nggak cukup waktu. Ibadah-ibadah yang harus diperhatikan oleh kita, Pak. Lebih harus memperhatikan amalan-amalan wajib. Sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib atau fardu merupakan kewajiban yang bersifat individual, yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim. Ini nggak boleh ditawar. Yang pertama, Pak, yang harus benar-benar dijaga, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Itu mutlak. Di usia yang sudah tidak muda lagi, hindari betul. Menambah amalan-amalan sunnah. Kalau dulu waktu belum balik atau sudah balik atau lagi suhulnya masalah dunia tok, tahu suhul, Pak? Yang menjadi ambisi, keinginan, cita-cita dan target pencapaian itu dunia dan dunia, karir dan karir. Ya sekarang ditambal dengan memperbanyak amalan sunnah. Banyak bertahmid, membaca istighfar dan bertaubat. Sebanyak-banyaknya, Pak. Dengan memperbanyak kalimat istighfar. Istighfar yang mana? Yang singkat-singkat saja. Astaghfirullahaladzim. Di dalam kitab Al-Azkar, astaghfirullah itu disempurnakan oleh Imam An-Nawawi, dianjurkan disempurnakan dengan lafaz al-azim. Itu di dalam kitab Al-Azkar itu, Pak. Jangan astaghfirullah tok. Ya boleh, bukannya nggak boleh. Tapi menurut beliau akan lebih sempurna kalau diucapkan dengan sifatnya Allah al-azim. Astaghfirullahalazim, itu minimal. Syukur alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa banyak? Bila adatin,
tanpa hitungan. Semakin banyak semakin baik. Kemudian bersedekah. Jangan pelit, Pak. Orang yang pelit atau bahasa kitanya itu kikir, medit, koret, apa lagi, Pak? Medit, koret, terus brotowali. Bahasanya Pak Hanung itu brotowali. Nah, itu kenapa ada orang bisa jadi pelit, koret, medit, dan lain sebagainya istilahnya? Karena apa? Rahasianya itu dua, Pak. Menganggap hidupnya itu masih lama dan duit itu penting. Pasti pelit. Makanya Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajra?" Sedekah yang paling bagus pahalanya itu sedekah yang kayak apa sih ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Anta shaddaqa wa anta sakhihun syakhiyun tahsyal faqr wa ta'amulul hina." Kata Nabi, sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang kau keluarkan ketika engkau masih sehat, masih dihantui perasaan kikir, karena apa? Kepengin kaya. Biasanya orang masih muda, ambisinya besar, kepengin kaya. Itu penyakitnya keluar tuh. Penyakit apa? Bakhil. Itu. Dan ketika itu engkau lawan, malah ngeluarin sedekah. Itulah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu riwayat kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan pribadinya itu sangat-sangat sederhana. Bahkan sering diriwayatkan dalam satu cerita atau kisahnya sampai beliau sendiri untuk sarapan aja nggak ada, untuk makan sendiri aja nggak punya itu loh. Tapi hebatnya Rasulullah, bahasa kok ngempanin, kok kasar ya, bisa memberikan kebutuhan menafkahi kebutuhan ashabus sufah. Itu orang-orang yang hidup di masjid itu loh, Pak. Kan banyak yang ikut jeng Nabi itu loh. Kehidupannya sendiri aja pas-pasan tapi bisa ngidupin orang. Jadi kalau baca ceritanya jeng Nabi jangan sepenggal. Nabi Muhammad itu miskin, keliru. Nabi Muhammad itu kayanya kaya. Paling kaya. Tapi tangan agungnya beliau itu lebih cepat ketika menerima rizki untuk kemudian disalurkan dalam bentuk membantu orang yang lebih membutuhkan, Pak. Nah, jadi bersedekah, Pak. Misalnya, bapak-bapak hari ini di kantongnya ada 100.000. Yang 10.000 dicemplungin di kotak. Yang punya jenengan itu yang 90 atau yang 10? Yang 90 atau yang 10? Yang 10. Yang 9 mah nanti pulang jadi nasi uduk. Pulang jadi apa itu udah jadi kotoran. Yang 10.000 itulah yang utuh. Tapi ya kadang yang namanya sedekah itu pakai iman, Pak. Yakin, harus yakinnya. Yakinnya apa cara membangunnya? Mana qasat malun min shadaqah bal yazdad. Cara membangun keyakinan kita itu. Tidaklah harta yang disedekahkan itu berkurang, tapi bertambah. Nabi itu ngulang bertambah itu 3 kali. Cuman itu, kalau nggak yakinnya kadang yang dicemplungin yang 10 bukan yang 90. Bener nggak? Ya begitulah kira-kira. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbanyak amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Kalau kita usia sudah nggak muda lagi, perbanyaklah amalan-amalan ringan tapi pahalanya besar. Contohnya apa? Bacalah tasbih, tahmid, tahlil, dan sholawat sebanyak-banyaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab tentang sholat sedikit saja saya berikan kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita. Ketika salah satu, ini generasi tabi'in, Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri suatu ketika beliau menunaikan ibadah haji, Pak. Ini kan lagi musimnya orang berangkat menunaikan ibadah haji. Suatu ketika Imam Sufyan As-Tsauri itu lagi menunaikan ibadah haji dan melaksanakan tawaf. Ketika beliau tawaf, beliau menjumpai seorang pemuda yang bertawaf berjalan di depannya. Ketika beliau bertawaf, si pemuda ini tidak ada yang dibaca di dalam tawafnya dari tiap langkah yang diayunkannya kecuali hanya sholawat tok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Terus tidak ada yang dibaca kecuali dengan sholawat. Nah,
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini membuat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini penasaran dan memberanikan diri bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai saudara, aku lihat engkau tidak membaca tasbih, tidak membaca tahlil, tidak membaca tahmid, tidak membaca doa yang lain. Hanya engkau membaca sholawat. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, wahai anak muda?" Ditanya seperti itu, pemuda tadi, laki-laki tadi, balik bertanya, "Anda siapa? Semoga Allah mensejahterakan engkau." Dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Aku Sufyan Ats-Tsauri." "Engkaukah Imam Sufyan Ats-Tsauri itu?" "Ya." Kata laki-laki tadi bilang begini, "Kalau saja bukan engkau yang bertanya, wahai imam, aku tidak akan pernah menceritakan keadaanku kepadamu dan tidak akan memperlihatkan rahasiaku kepadamu. Emang kenapa? Tolong ceritakanlah kepadaku." "Wahai imam, aku itu berjalan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ini bersama ayahku. Hingga ketika kami sampai pada suatu tempat istirahat, rest area lah kalau bahasa sekarang Pak. Ya, sampai ke tempat istirahat. Ayahku sakit. Aku berusaha untuk mengobatinya, tapi yang ada semakin sakit hingga pada suatu malam ayahku meninggal dunia. Persis di pangkuanku, di hadapanku, yang membuat aku sedih. Wahai imam, wajah ayahku berubah hitam legam. Layaknya, maaf, wakilah dalam riwayat itu, kayak wajahnya babi itu loh. Hitam legam. Dengan rasa sedih yang teramat sangat, aku tutupi wajah orang tuaku, wajah ayahku. Karena aku capek, letih, aku tertidur dalam kondisi yang sangat berat. Diserang kantuk yang amat sangat, aku tertidur. Dalam tidurku aku melihat sosok laki-laki yang tidak pernah aku lihat setampan dia. Dalam mimpiku aku melihat sosok laki-laki yang sangat bersih, tidak pernah lihat aku orang bersih sebersih beliau. Aku tidak pernah melihat orang baunya wangi tubuhnya, sewangi beliau. Tiba-tiba melangkah, mendekati ayahku dan menyingkap tutup wajah yang menutupi wajah ayahku dan mengusapkan kedua tangannya. Seketika wajah ayahku yang hitam legam berubah putih lebih bersih dari sebelumnya. Dan orang tersebut hendak berlalu. Aku tahan jubahnya, aku pegangin jubahnya dan aku bertanya, "Siapakah Tuan yang Allah telah memberikan anugerah kepada bapakku hingga wajah ayahku yang tadinya hitam legam jadi putih bersih?" Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok tersebut kemudian bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau tidak mengenalku? Aku Muhammad bin Abdullah." Subhanallah. Yang datang dalam mimpinya adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa orang tuamu dulu itu rada-rada. Tahu rada-rada? Ya kayak kita-kita, Pak. Kita. Ustadz saja kali. Ya model kita kan rada-rada, Pak. Ya rada-rada STMJ, sholat terus maksiat. Ustadz juga memperjelas yang sudah jelas. Enggak dulu. Kata Nabi, dulu orang tuamu berlebih-lebihan. Bahasa lainnya, zalim pada diri sendiri. Namun dia rajin membaca sholawat kepada aku. Dan ketika dia semakin sakit, dia bermunajat, bermohon syafaat kepada aku. Maka aku datang memberikan pertolongan kepada orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada aku. Subhanallah. Maka aku tidak akan berzikir kepada Allah selain bersalawat kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh pemuda itu. Dan kalau ini menginspirasi kita,
Kok kayaknya rada-rada mirip kita yang banyak dosa ya Ustaz. Boleh nggak saya memperbanyak baca sholawat? Harus Pak. Harus. Dan ini dikisahkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Afdhalus Sholatu ala Sayyidis Sadat. Oh, subhanallah. Jadi memang kita harus memperbanyak sholawat Pak. Sebanyak-banyaknya. Sholawat yang mana? Kalau yang dibaca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, ya yang banyak loh toh Pak. Cuman sallallahu ala Muhammad sehari minimal 1000. Kalau yang dibaca sholawat Fatih, tahu Pak sholawat Fatih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi qadrihi wa miqdaril adim. Ini jangan dikira sholawat ngarang-ngarang sendiri Pak. Kan ada sekarang sekelompok orang, sholawat yang diajarkan oleh Nabi cuma sallallahu ala Muhammad tok gitu kan. Ini sholawat Fatih yang mengajarkan Nabi langsung kepada siapa? Pada mu'alifnya. Makanya sholawat Fatih ini biasa didawamkan oleh pelaku Torekoh At-Tijaniyah. Itu pasti zikirnya sholawat Fatih ini Pak. Dan sholawat Fatih itu luar biasa. Ini kalau dijelaskan itu nggak cukup 1 jam sendiri itu tentang sholawat Fatih ini Pak. Dan keutamaannya. Sholawat Fatih kalau hafal. Ringan kok sebenarnya Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih. Lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Atau sholawat ummi Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau sholawat Fatih atau sholawat ummi semalam itu 100 kali udah bagus banget. Yang penting istiqomah. Dan ketika kita usianya sudah tidak lagi muda, udah 40 ke atas, tetaplah aktif dan rajin thalabul ilm, rajin datang ke majelis ilmu seperti yang pagi hari ini kita kerjakan Pak. Karena apa? A'zarallahu ila ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Apa maksudnya di sini? Allah udah memberikan umur panjang. Berarti banyak kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah. Loh kok nggak pernah mau ngaji? Nggak pernah memperbaiki diri? Nggak mau taubat. Nanti kadung didatengin malaikat Israel. Kemudian berargumen, ya Allah kiranya aku bisa dikembalikan hidup. Saya akan rajin ibadah lagi. Itu tidak boleh beralasan itu lagi. Maksudnya seperti itu. Udah dikasih panjang kok masih berargumen. Minta dikasih panjang lagi. Rutin membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Terus istiqomah. Walaupun sehari 2-3 halaman. Syukur bisa 1/4 juz. Subhanallah, istiqomah, maka akan menjadi hal yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dianjurkan kita yang sudah tidak muda lagi, apalagi sudah 60 ke atas ya, masih diberikan oleh Allah kesempatan. Berpesanlah kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi anak yang soleh, gemar mendoakan orang tua, baik saat masih hidup atau setelah meninggal, membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal, itu kewajiban kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah usia ini terbagi menjadi 2. Usia fisik manusia dan usia karya manusia. Karya ini bisa disebut nanti asar. Bisa disebut juga dengan tinggalan atau bekas. Bahasanya Pak Haji Hanung itu labet. Labet teopo. Sengaja saya hari ini nyebutin nama beliau aja biar semangat. Jadi asar. Jadi usia itu ada usia fisik, ada usia karya atau asar atau labet atau tinggalan kalau bahasa orang mudahnya. Jadi ada di antara manusia yang karyanya terkubur bersama dengan terkuburnya badannya. Ketika mati ya sudah, habis dengan badannya yang dikubur ya sudah, tidak ada sesuatu lagi. Sehingga begitu dia mati sudah tidak ada lagi bekas amalnya yang masih bertahan di permukaan bumi ini. Sebaliknya ada manusia
yang usia karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun dia sudah meninggal ratusan tahun di masa silam, namun karyanya tetap segar dan terlihat jelas di permukaan. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dia tidak hanya mencatat amal manusia, amal perbuatan yang dilakukan ketika kita masih hidup, Pak, namun juga mencatat semua pengaruh, bekas tinggalan, dampak perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Itu ada di surah Yasin ayat 12, Pak. Saya yakin hafal semua. Sok dibaca. Surah Yasin, Pak. Ayat ke-12. Ayo bunyinya gimana? Nah, beda kalau beliau mah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu harus diingat, Pak. Ini cukup jadi hujah untuk kita bahwa ditegaskan di sini, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan orang mati, dan kami catat semua yang telah mereka lakukan, dan wa asarahum, bekas-bekas tinggalan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita jangan fokus hanya sekedar beramal saja sekarang, tapi beramallah yang kira-kira amal itu membekas. Ketika kita sudah berkalang tanah, sudah mati, bekas itu terus berkontribusi, memberikan nilai kebaikan dan pahala untuk kita. Ini yang harus kita konsentrasi hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asar itu meliputi apa? Disebutkan di sini jejak kaki ketika kita melangkah menuju ketaatan. Atau maksiat ini merupakan pendapat Mujahid atau Qadadah, Imam Qadadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Di sini disebutkan. Jadi langkah kaki kita dari rumah tadi di pagi buta, gelap, bismillah, nawaitu sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Setelah sholat berjamaah, bismillah, nawaitu aku mau ngaji, kajian Sabtu pagi, besok Ahad pagi, dan selanjutnya itu loh. Niat. Ketahuilah, setiap langkahnya itu akan menjadi saksi, Pak. Itu akan menjadi asar yang kelak akan menjadi saksi dan meringankan di dalam Yaumul Mizan. Sampai-sampai di dalam satu riwayat, ketika Bani Salimah ingin berpindah membuat perkampungan dekat Masjid Nabawi. Karena Pak merasa kejauhan nih kampungnya. Jadi kalau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah subuh, berangkatnya itu harus dari sebelum jam 3 atau bahkan jam 2 udah jalan. Matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami membangun perkampungan yang lebih dekat dengan Nabawi. Maka kemudian Nabi bersabda, ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid dicatat sebagai jejak-jejak kalian. Artinya apa? Jadi pahala tersendiri. Maka bagi bapak ibu yang tadi jalan kaki, ya, jalan kaki itu naik motor, Pak. Naik motor. Ya pahalanya kayaknya di roda itu ketinggalan. Yang enggak tetap pahalanya untuk kita. Nah, hitungannya berarti putaran roda ya, Pak ya, bukan langkah itu loh. Iya, besok-besok jalan kaki aja lah, olahraga lah. Ya kan, biar dihitung. Niat kan udah dapat ilmunya ngaji, ya Allah, setiap langkah itu pahala. Jadi saksi, biar nanti bumi itu bersaksi. Ketika nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim itu kabadannya. Nanti di terakhir itu ada bukti-bukti di mana setiap benda yang kita lakukan kebaikan akan bersaksi di hadapan Allah. Begitu sebaliknya, benda-benda di sekitar kita akan bersaksi atas kemaksiatan kita. Maka hati-hati pada dalam hidup. Jangan main-main itu. Kemudian, jejak juga termasuk amal yang kita tinggalkan, Pak. Artinya pengaruh amal maksudnya. Makanya disinilah berlaku hadis yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Masih hafal, Pak ya? Ini banyak disampaikan para kiai, para ustadz. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dulu
Masjid Al-Ikhlas nggak ada pengajian kajian subuh. Toh ada juga Ahad pagi tok misalnya. Alhamdulillah berkembang. Masjidnya tambah bagus, tambah nyaman. Pengajian bukan hanya subuh pagi Ahad tok, tapi sepanjang pekan, sepanjang hari, dari hari Ahad sampai ketemu Sabtu Ahad lagi, ngaji terus. Subhanallah. Yang menginisiasi, Pak, dapat pahala terus. Selagi pengajiannya jalan, oh iya. Apalagi ngajinya bukan pagi tok, malamnya ada pengajian. Oh subhanallah. Di sini wala yang kusumin ujurihim syai'. Pahala yang menginisiasi tidak akan berkurang tersebab dibagi-bagi orang yang ngikutinnya. Tapi yang saya ngeri itu lanjutan dari hadis ini, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang meninggalkan sunnah atau tradisi jelek, dan tradisi jelek itu diikutin orang setelahnya, maka sebanyak orang yang mengikuti kejelekan itu, dia panen dosanya, Pak. Na'udzubillah. Nah, maka saya berani mengatakan di sini, karya atau bekas tinggalan yang kita tinggalkan ketika beramal, pengaruh yang kita tinggalkan setelah kita beramal, itulah yang saya sebut umur kedua, Pak. Itulah yang saya sebut dengan umur kedua. Kan ada istilah, Pak, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal atau karya. Maka lihatlah contoh, ada beberapa karya para ulama yang banyak diterima di masyarakat. Allah mengabadikan karya mereka, sekalipun jasad mereka sudah terkubur ratusan tahun yang silam. Contoh, ini yang pernah saya baca di Musola Muhajirin di belakang. Kitab Bulughul Maram. Ini yang Al-Muhajirin mana nih wajahnya? Alhamdulillah. Dulu saya itu rajin ngaji di belakang. Zaman masih lebih banyak di Taman Permata. Sekarang saya lebih banyak di Cisauk, Pak. Jadi masih sama Cipondo sama Cisauk itu nggak jauh beda itu loh. Tapi kok jaraknya 26 kilo itu loh. Nah, dulu pernah buka kitab ngaji bareng-bareng sama emak-emak di sana itu, kitab Bulughul Maram. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karya beliau itu sampai sekarang dibaca di banyak pesantren, di banyak kajian, di majelis taklim. Beliau sudah meninggal tahun 852 Hijriah. Usia beliau itu hanya 79 tahun. Fisiknya hanya sampai 79 tahun. Tapi karyanya beliau sudah berapa tahun tuh dari beliau wafat sampai sekarang? Tidak kurang sudah hampir 600 tahunan, Pak. Subhanallah. Masih dimanfaatkan. Kitab Riyadhus Shalihin, contoh yang lain. Yang saya lihat di sini juga ada salah satu narasumber yang buka kitab Riyadhus Shalihin, betul? Nah, kitab Riyadhus Shalihin itu ditulis oleh siapa? An-Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten, bukan. An-Nawawi ini nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi. An-Nawawi di sini itu nisbat satu daerah Nawa di Damaskus, berarti masuk Syria ya, atau sekarang Suriah itu loh. Nah, beliau itu wafat 676 Hijriah. Usia fisik beliau hanya 45 tahun, Pak. Hidup hanya 45 tahun, tapi karyanya sampai sekarang dibaca, bahkan dibaca di Masjid Al-Ikhlas. Subhanallah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kitab Safinatun Najah? Kitab fikihnya anak-anak pesantren pemula itu. Biasanya wajib ngaji itu Safinatun Najah. Siapa yang nyusun? Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami, orang Yaman. Nah, ditulis di abad ketiga. Beliau madhab Syafi'i. Kalau sekarang sudah abad berapa, Pak? Ini abad 13 Masehi ya. Berarti kalau sekarang udah abad berapa nih? 21. Udah berapa abad ini kitab? 20 belum. Umur kitab ini gitu maksudnya loh, Pak. 8 abad itu, subhanallah. Luar biasa. Imam Bukhari, usianya berapa tuh? 62 tahun Imam Bukhari itu.
Tapi kitab Sahih Bukhari sampai hari ini dikaji di mana-mana. Nah, yang Imam Nawawi Al-Bantani, karya yang paling biasanya kita dengar adalah Kasyifatus Saja. Itu syarahnya kitab Safitatun Najah. Dan masih banyak. Apalagi Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i coba. Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, hanya 54 tahun. Tapi subhanallah, di antara yang saya hafal itu kitab yang beliau susun itu Ar-Risalah, Musnad Imam Syafi'i, Ikhtilaful Hadis. Itu subhanallah, itu luar biasa. Imam Al-Ghazali, saya melihat berapa sih jumlah karyanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu usianya sama, hanya 54 tahun, Pak. Tapi mampu menulis kitab sebanyak 51 karya. Subhanallah itu. 51 di usianya hanya 54 itu kalau dihitung itu 1 tahun 1 deh, Pak. Itu minimal itu. Sementara kayak misalnya kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid tebel-tebel, Pak. Subhanallah. Itu luar biasa. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya orang-orang yang mampu meninggalkan satu karya yang kemudian usianya lebih panjang dibandingkan usianya. Itulah umur yang kedua. Mereka hidup dengan karyanya meskipun jasadnya telah terkubur di dalam tanah. Karena itulah para ulama memahami bahwa ketika mereka membaca karya para pendahulunya, seolah dia sedang duduk bersama mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita bukan ulama, kalau kita bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan, bukan orang yang mampu menyusun karya tulis, apa yang harus kita perbuat? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak. Kalau kita nggak bisa bangun masjid sendirian satu gelondong ini, yang bonceng, Pak. Tahu bonceng? Kalau membangun satu masjid ini sendirian itu berapa mesti estimasinya dulu, Pak Ustaz? Ada 6 miliar ini. Hah? Oh 11 M. Oh subhanallah. Kalau 11 M sendiri kan berat. Karena bonceng jadi ringan. Ngasih ya nggak banyak sih, nggak ada 100.000 ya 500.000 gitu kan ya. Nggak ada 500.000 ya sejuta gitu loh. Nggak ada sejuta ya nggak apa-apa, 10 juta masa sih. Lah itu kan yang masih utuh, insya Allah. Maka penting bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berusaha meninggalkan asar yang terbaik. Asar itu ada yang berbentuk materi atau bersifat materi, ada yang bukan materi. Yang materi seperti mewakafkan tanah untuk masjid atau enggak luas sih, cuman 10 meter keramik misalnya, itu misalnya. Atau enggak 10 meter ya Ustadz, jangan 10 apa, kan 10 tidak akan sempurna kalau enggak ada 1 meter boleh, ya boleh, yang penting wakaf lah. Mau aja kalau wakaf itu jangan 1 meter banget Pak, takutnya pas nanti kita mati ditekuk jasad kita. Lah kita butuh jasad kita itu 2 meter ya Pak, betul ya Pak Ji ya? 2 meter ya? Ya kalau wakaf ya 2 meter minimal ya. Jangan cuma semeter ya, Pak Rojali ya. Nanti kalau 1 meter ditekuk tuh loh, nggak cukup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama masjidnya itu masih eksis, selama itu pula aliran pahala akan diterima oleh muwakifnya. Bukan hanya masjid, pesantren, jembatan, sumur, kemudian diwakafkan untuk umat, luar biasa. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan tempat maksiat. Selama tempat maksiat itu kemudian berfungsi, digunakan untuk maksiat, selama itu pula pencetusnya, perintisnya dapat dosanya. Ada yang bersifat non materi. Asar itu ada yang bukan materi. Contohnya ilmu. Nah, kalau jenengan guru itu luar biasa. Ustadz luar biasa. Kiai, Ustadz punya santri luar biasa. Kalau enggak gimana caranya? Bantu santri yang lagi ngapalin Quran. Bantu santri yang lagi belajar di pesantren. Lah minimal ngasih uang jajannya. Enggak banyak sih Pak Ustadz. Tanya jajannya per bulan berapa? Sehari 500.000 Pak Ustadz.
500.000. Sehari 5.000. Sehari 5.000. Sehari 5.000 kali 30.000 baru 150.000 ya. Kasih uang jajannya. Oh subhanallah. Tersebab kita yang ngasih uang jajan. Subhanallah, anak itu betah di pesantren sampai hatam Qur'annya, hatam ngajinya, ilmunya, paham banyak disiplin ilmu. Suatu saat jadi ustadz, pinter ngaji lagi, santrinya banyak lagi. Wah, kita panen lah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi yang paling krusialnya justru di akhir. Disebutkan oleh Imam Al-Khazin dalam tafsir Lubabul Ta'wil. Inna Allah Ta'ala yakhluqu fil ardil al-hayya wal aqlu wan natqu hatta tukhbaru bima amarallahu bih. Ini yang harus agak serius Pak, nyimaknya. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan, akal dan kemampuan berbicara pada bumi. Hingga ia nanti akan memberi kabar sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Itu kan kalimatnya seorang ulama. Iya, insya Allah hafal semua. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Satu ayat aja ini Pak, jangan banyak-banyak. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Subhanallah Pak. Pada hari itu, berarti hari kiamat maksudnya. Bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, Yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Ketika beliau membaca ayat ini, surat Al-Zalzalah ayat keempat, beliau kemudian bersabda, Atadaruna ma akhbaruha? Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa yang diberitakan oleh bumi itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli 'abdin aw ammatin bima 'amila ala dhuhriha. Sesungguhnya beritanya adalah bumi akan bersaksi atas setiap hamba dan umat tentang apa yang telah ia perbuat di atas bumi. Ditegaskan di sini lagi, amil takada wa kada. Bumi itu akan berbicara dengan fasihnya, dia melakukan ini, itu, pada hari ini dan hari itu. Inilah berita tersebut. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting. Ada satu nasihat sangat indah dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam bentuk wasiat Pak. Idza asaita Allah taala bimaudi'in. Jika engkau terlanjur kepleset berbuat maksiat kepada Allah di satu tempat, fala tabrah min dzalikal maudi' hatta ta'mal fihi ta'atun wa tuqimu fihi ibadah. Kalau kamu udah kadung berbuat maksiat di satu tempat, maka jangan tinggalkan tempat itu sehingga engkau berbuat kebaikan, ketaatan di atas tempat itu. Karena apa? Fakama yashhadu alaik. Disebutkan di sini, sebagaimana tempat itu kelak akan bersaksi atas kemaksiatanmu itu, tempat itu pun akan diminta persaksian akan kebaikan dan ketaatan yang kamu perbuat. Kalau bahasa kasarnya begini, ketika di hadapan Allah, bumi itu bersaksi, ya Rob, aku bersaksi, si fulan ini maksiat di atasku. Tapi pada saat yang bersamaan, bumi juga bersaksi, ya Rob, tapi juga dia sholat di atasku. Dia ngaji, baca sholawat, baca tasbih di atasku. Gitu maksudnya Pak. Jadi jangan meninggalkan tempat di mana kita berbuat maksiat sebelum kita taubat. Itu penting banget. Sangat penting. Aduh, kok taunya baru sekarang Pak Ustadz. Dari dulu-dulu nggak tahu. Terus gimana caranya? Balik ke tempat itu lagi. Baca istighfar di atas tanah itu. Loh, kalau misalnya sering gimana? Ya harus sering mungkin. Biar tanah itu, tempat itu bersaksi. Karena apa? Sahabat Abu Darda radhiyallahu an pernah dawuh begini Pak. Udhkurullah 'inda kulli hijrah wa shijrah la'allaha ta'tiya yaumal qiyamati fatashhadakum. Kata sahabat Abu Darda, berzikirlah mengingat Allah di setiap bebatuan, di setiap pepohonan yang kalian lewati, agar kelak datang pada hari kiamat, bebatuan itu, pohon-pohon itu bersaksi pada Allah.
pada hari di mana kita dituntut oleh Allah, bebatuan tadi, pepohonan tadi bersaksi di hadapan Allah. Ya Rob, ini fulana dulu berzikir di atasku, di sampingku, kata pohon. Oh subhanallah, kan luar biasa Pak. Karena apa? Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa'adzinka bis shalah farfa' sautaka bin nida. Dan dalam satu hadis lagi yang lain, ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, lebih bisa kita pegang lagi Pak. Jika engkau bersama dengan kambingmu, kalau contoh ini di bahasanya kambingmu, berarti kalau dimanapun, kalau korelasinya zaman sekarang, di mana kamu beraktivitas, berbisnis, berusaha, atau bekerja, atau di wilayah pelosokmu kamu datang, maka fa'adzin bis sholah, azanlah seperti azannya sholat Pak. Apa rahasianya? Bahkan di sini farfa' sautaka bin nida, yang kenceng azannya, biar suaranya terdengar sampai jauh. Nah, karena apa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnan wal insan wala syai'an illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada yang mendengar suara azanmu, baik itu jin, manusia, atau apapun yang mendengar suara azanmu, kelak di hari kiamat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh itu Pak. Itulah kenapa kadang orang tua kita yang di Indonesia nih, wabil khusus yang di Jawa, kalau biasanya mendatangi atau boyongan menempati rumah baru, itu biasanya disuruh diazanin 4 sudut. Itu bukan tanpa alasan. Ini loh dalilnya. Kalau engkau datang di tempat itu baru didatengin, azanlah. Biar nanti setiap tempat, setiap suara yang engkau lantunkan, benda itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Misalnya rumah, engkau azanin. Rumahmu mudah-mudahan menjadi rumah yang berkah. Rumah yang Allah limpahkan rahmatnya, yang menjadi baiti jannatinya kita. Subhanallah. Jadi diazanin. Ini dalilnya Pak. Jadi orang Jawa itu bukan ayah wae. Emang Rasulullah ngasih contoh begitu, nempatin. Lah kalau Rasulullah mah segala sesuatunya ada lah, kita asal ada dalilnya cukup untuk dijadikan kita amal, Bu. Maka renungkan sekali lagi Pak. Bumi yang kita pijak ini kelak akan berbicara. Dinding-dinding ruangan di mana kita pernah ada akan bersaksi untuk kita. Jalan-jalan yang kita pijak dan jalani akan memberi persaksian. Pasar-pasar, ruang-ruang di mana kita pernah berbisnis akan berbicara sebagai saksi saat kita diadili di hari nanti. Semuanya akan bersaksi tentang kesolehan yang pernah kita kerjakan. Masjid-masjid yang pernah kita singgahi untuk bersujud akan bersaksi bahwa si fulan pernah sujud di tempat itu, pernah membaca Al-Quran di atasnya, pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan akan bersaksi bahwa si fulan pernah menyingkirkan gangguan darinya, bahwa si fulan pernah menempuh untuk datang ke masjid demi membawa bantuan untuk saudaranya, demi thalabul ilm. Ding di mana kita beraktivitas Pak. Di kantor akan bersaksi bahwa si fulan selalu bersikap amanah dalam bekerja, tidak pernah mengambil hak yang bukan haknya. Begitu pula sebaliknya Pak. Semua yang ada di muka bumi akan bersaksi di hadapan Allah tentang kemaksiatan kita dan dosa-dosa kita yang kita berani lakukan di permukaannya. Maka hati-hati Pak. Kalau udah ngaji ini, mudah-mudahan akhlak kita semakin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan paling akhir saya ingin ingatkan, padahal masih satu poin lagi Pak. Bekas wudhunya kita, ini yang nempel di badan kita, dan bekas anggota sujud kita, itulah yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita wudhu, inna ummati yad'una hurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan, kakinya nampak bercahaya. Karena apa? Ada bekas wudu. Maka di sini faman istata'a minkum ayutila hurratahu falyaf'al. Kalau kita wudu itu yang sempurna,
Walaupun perintahnya basuh kaki itu sampai mata kaki, ya jangan persis mata kaki banget apa sih. Lebih tinggi kan lebih bagus. Nanti yang bercahaya bukan hanya mata kakinya tok, tapi lebih banyak. Jangan ngepres banget sampai siku, takutnya malah ada yang kurang lebih baik gitu loh Pak. Itu asar wudhu dan anggota sujud kita. Anggota sujud kita ada berapa Pak? 7. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Kelak itulah yang akan bersyahadat, bertasyhid, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang akan menuntun kita yang tadinya nyemplung, tahu nyemplung Pak? Yang nyemplung, kemudian atas bekas sujudnya kita itu kita akan diangkat, diselamatkan, dientas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo perbaiki waktu yang tersisa. Aziz udah 52 ya Haj. Subhanallah. Kalau standarnya Nabi berarti masih tinggal 10 nih. Mudah-mudahan si panjang umur yang berkah. Tapi nggak perlu minta panjang lah, yang penting berkah. Seperti para ulama yang tadi disebutkan dalam kajian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada yang mau bertanya? Atau udah cukup waktunya? Doa aja langsung. Baik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh semua makhluk yang ada di sekitar kita dan kelak bersaksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk min ibadihis sholihin, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa awladana wa jama'atana hadha min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.